Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat belajar melalui daring seperti sekarang ini. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan pada saat seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dwi Surya Atmaja MA dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Eko Prasetyo dan Sefiyah Fitriani membahas tentang materi metode studi dalam Islam. Baik, langsung saja kita menuju bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Studi keislaman menjadi sangat urgen. Studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya dan digunakan pendekatan yang bersikap objektif dan rasional. Pendekatan yang diterapkan dalam mempelajari suatu masalah amatlah penting untuk mengetahui derajat keilmuan studi yang dihasilkan dalam hal ini, tidak terkecuali masalah studi Islam. Berbagai pendekatan tersebut meliputi pendekatan teologis, normatif, pendekatan dalam memahami agama Islam dan memahami studi Islam. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Baiklah, selanjutnya bab 2, yaitu pembahasan dan akan dibacakan oleh Sefiyah Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu pembahasan. 2.1 Pengertian metodologi. Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Metodos berarti cara, kiat, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah pengetahuan tentang metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Metodologi, science of method, yang dapat diartikan sebagai suatu pembahasan konsep teoritis dan berbagai metode yang berkaitan dalam suatu sistem pengetahuan. Cara dan prosedur untuk memperoleh pengetahuan dapat ditentukan berdasarkan disiplin ilmu yang dikajinya. Oleh karena itu, dalam menentukan disiplin ilmu, kita harus menentukan metode yang relevan dengan disiplin itu, dan itu metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. 2.2 Memahami metodologi agama Islam. Dalam mempelajari Islam, tidak bisa dipilih satu metode saja, karena Islam adalah agama yang bukan monodimensi. Islam bukan agama yang hanya didasarkan pada intuisi, mistis, dan manusia, dan terbatas pada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam hal agama Islam, juga agama-agama lain, kita dapat mengidentifikasi 5 aspek atau ciri-ciri dari agama itu, lalu dibandingkan dengan aspek dan ciri-ciri yang sama dari agama-agama lain. A. Tuhan dari tiap agama, yaitu sesuatu yang disembah oleh pengikutnya. B. Nabi dari tiap agama, yaitu orang yang membawa ajaran agama itu. C. Kitab dari tiap agama, yaitu dasar peraturan yang diterangkan oleh agama yang ditawarkan kepada manusia untuk mempercayai dan mengikuti keadaan sekitar waktu munculnya. D. Nabi dari tiap agama dan orang-orang yang didakwahi. E. Individu-individu yang terpilih yang dihasilkan oleh agama itu. Selain syariati, untuk memahami Islam secara benar,
Nasruddin Razak dalam buku Abudin Nata mengajukan 4 cara. A. Islam harus dipelajari dari sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah Rasul. B. Islam harus dipelajari secara integral, tidak dengan cara parsial, artinya ia dipelajari secara menyeluruh, berbagai satu kesatuan yang bulat, tidak secara sebagainya. C. Islam perlu dipelajari dari keputusan yang ditulis oleh para ulama besar, kaum zuhama dan sarjana-sarjana Islam. D. Islam hendaknya dipelajari dan dipahami dan ketentuan yang normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, sosiologis yang ada di masyarakat. 2.3 Pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan yang dimaksud dalam studi agama adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam penelitian agama. Terdapat sejumlah pendekatan dalam penelitian agama, antara lain pendekatan teologi, normatif, antropologi, sosiologi, filosofi, historis, kebudayaan, psikologi, tasawuf, fikih atau hukum, Islam, politik, ekonomi, tipologi, dan sebagainya. A. Pendekatan teologi normatif. Pendekatan ini bersifat partikulatif, dogmatik, dan fanatik, eksklusif, arogan, dan jarang terjadi klaim kebenaran. Pendekatan teologi sangat erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari Tuhan yang belum nalar manusia. Misalnya, Islam secara normatif pasti sudah benar menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Secara sosial menawarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti ukhuwah, tasawuf. Secara ekonomi, Islam menawarkan konsep keadilan, kejujuran, kontensi, kepercayaan. B. Pendekatan antropologi, yaitu Pasurdi Parsalan dalam Ronald Roberto 1998 dalam salah satu tulisnya menggunakan bahwa agama secara mendasar dan umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. C. Pendekatan sosiologis merupakan suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat, lengkap dengan struktur, lapisan, serta sebagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Melalui sosiologi dapat analisis masalah relasi sosial, baik proses, faktor pendorong maupun keyakinan yang memicunya. D. Pendekatan filosofi. Filsafat pada intinya berupa menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang berdasar, asas, dan inti yang terdapat di balik bersifat lahiriah. Pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. F. Pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan ini diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan dari gejala yang dikaji tersebut berbagai acuan atau kacamata dan melihat, memperlakukan, dan menelitinya. Pendekatan psikologi. Psikologi atau ilmu menjiwai adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala pelaku yang dapat diamati. Menurut Zakiyah, derajat perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh kekinaan yang dianutnya. Pendekatan keagamaan. Pendekatan misterius dan tradisional. Pendekatan ini muncul dan digunakan pada abad ke-19 pada saat semaraknya aktivitas misionis di kalangan gereja dan
sekte Kristen dalam rangka merespon perkembangan pengaruh politik, ekonomi, dan militer negara Eropa di beberapa bagian Asia dan Afrika. Pendekatan apologetik. Ciri dan karakter pemikiran Muslim pada abad ke-20 adalah pendekatan apologetik. Pendekatan apologetik muncul sebagai respon umat Islam terhadap situasi modern. Pendekatan ironik atau simpatik. Sejak Perang Dunia II telah berkembang gerakan yang berbeda di dunia barat yang diwakili oleh kelompok agama dan universitas. 2.4 Metode menemukan kebenaran. Ada 5 cara menemukan kebenaran, yaitu berikut. Tenacity, yaitu perolehan kebenaran melalui penyaksian bahwa sesuatu selalu terjadi sehingga orang percaya bahwa hal itu memang benar demikian. B. Authority, yaitu kebenaran diperoleh dengan mengacu pada sumber yang berwenang dan menyatakan kebenaran. C. A priori atau intuition, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui intuisi atau insting, mungkin karena pengalaman yang sudah banyak makan garam. Trial. D. Trial and error, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui uji coba dan perbaikan. Jika uji coba itu menghasilkan kebenaran, akan diteruskan dan dikembangkan. Jika salah, maka akan diperbaiki. E. Keilmuan, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui teori penelitian dan dikaji dalam alam empiris dan melalui langkah-langkah yang sistematis dan logis. Sekian dari pembahasan saya. Bab 3 akan dilanjutkan oleh Eko Prasetyo. Pada Eko Prasetyo dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 3, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Paparan di atas memperlihatkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan ruh, jiwa, spirit, batin, atau bagian esensial, hakiki, dan inti dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam terdiri erat dengan visi, misi, dan tujuan utama agama Islam, yakni membawa manusia agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang tercermin dalam kesolehan individual dan kesolehan sosial. Dalam mempelajari Islam, tidak bisa dipilih satu metode saja, karena Islam adalah agama yang bukan monodimensi. Islam bukan agama yang hanya didasarkan kepada intuisi mistis dari manusia dan terbatas pada hubungan antar manusia dengan Tuhan. Ini hanyalah satu dimensi dari agama Islam. Untuk mempelajari dimensi ini, metode filosofis harus dipergunakan. Dimensi yang lain dari agama Islam adalah masalah kehidupan manusia di bumi. Untuk mempelajari ini, harus dipergunakan metode-metode yang selama ini dipergunakan dalam ilmu alam. Lalu, Islam juga suatu agama yang membentuk masyarakat dan peradaban. Selanjutnya, saran. Kami menyadari di dalam makalah ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Hal ini karena kurangnya sumber, bacaan, dan keterbatasan pemakalah. Oleh karena itu, kami sebagai pemakalah berharap akan kritik dan saran yang berguna bisa menjadikan perbaikan makalah mendatang. Sekian dari kelompok 10 yang membahas tentang materi metode studi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, dan salah datang dari kami sendiri, dan yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.